video ini kami bakal bahas bekam bukan cuma dari sisi tradisi, tapi juga dari sisi etnomedicine dan bagaimana bekam dijelaskan lewat biologi, fisika, kimia, sampai medis modern. Yuk kita mulai. Mengenai bekam ini, ibu dan bapak tersebut menjelaskan bekam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, didapat ada beberapa informasi. Bekam termasuk ke dalam etnomedicine, di mana pengobatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan darah kotor dan melancarkan peredaran darah, mengandung kesembuhan untuk berbagai penyakit seperti hipertensi dan stroke. Dengan waktu dianjurkan pada tanggal 17, 15, atau 21 bulan Hijriah, serta dilakukan dengan niat baik dan alat steril. Alat yang digunakan dalam melakukan bekam antara lain seperti minyak herba sinergi, jarum kecil, kop bekam, dan pompa vakum. Bekam dapat dilakukan tanpa sayatan dan dengan sayatan. Nah, kalau pakai sayatan mengeluarkan darah, sedangkan kalau tidak pakai sayatan tidak mengeluarkan darah. Sebelum bekam, kita harus melakukan medical check up terlebih dahulu untuk mendeteksi tekanan darah tinggi, gula darah, atau gangguan organ, sehingga bisa mencegah risiko komplikasi dan memastikan tubuh siap untuk diterapi bekam. Bekam adalah salah satu bentuk etnomedicine, yaitu cara suatu masyarakat mengobati penyakit berdasarkan pengalaman budaya, tradisi, dan kepercayaan lokal. Tradisi bekam sudah ribuan tahun ada di Mesir, Cina, Arab, hingga Nusantara. Dalam perspektif etnomedicine, masyarakat percaya bahwa penyakit muncul karena darah kotor, sumbatan energi, atau keseimbangan tubuh. Bekam bisa mengangkat racun, melancarkan aliran darah, dan mengembalikan harmoni tubuh. Ada nilai religius seperti hijamah yang dianjurkan Nabi. Praktik bekam dilakukan dengan alat tradisional seperti tanduk kerbau, bambu, atau gelas yang dipanaskan. Di sini kita melihat bekam bukan hanya teknik, tapi pengetahuan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, secara biologi, bekam memengaruhi tubuh melalui beberapa proses. Yang pertama itu ada sistem sirkulasi. Tekanan negatif membuat pembuluh darah melebar, menjadi aliran darah meningkat, menjadi oksigen dan nutrisi ke jaringan lebih lancar. Yang kedua ada sistem imun. Bekam basah mengeluarkan sebagian darah kapiler dan cairan interstisial yang mengandung toksin dan mediator inflamasi. Tubuh merespon dengan meningkatkan aktivasi sel imun, makrofag, dan neutrofil. Yang ketiga, sistem saraf. Tekanan bekam memicu pelepasan endorfin dan enkefalin, yaitu hormon pereda nyeri alami. Yang terakhir, yang keempat, sistem otot. Tarikan pada kulit dan jaringan bawahnya membuat otot yang tegang menjadi rileks. Jadi dari sisi biologi, bekam bekerja melalui aliran darah, saraf, imun, dan otot. Bekam ini juga memiliki kaitan yang sangat kuat dengan sistem peredaran darah karena seluruh mekanismenya bekerja melalui perubahan aliran darah di dalam tubuh. Ketika dikap, bekam ditempelkan dan diberi tekanan negatif. Darah akan tertarik ke permukaan kulit sehingga pembuluh darah kapiler melebar. Pelebaran ini membuat aliran darah menjadi lebih lancar, terutama pada area yang sebelumnya mengalami penyumpatan atau stagnasi. Dengan sirkulasi yang kembali normal, tubuh dapat mengalirkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke jaringan yang membutuhkan, yang pada akhirnya mempercepat proses pemulihan dan mengurangi rasa nyeri. Selain itu, bekam juga membantu membawa keluar sisa metabolisme, toksin, dan zat-zat yang menumpuk dalam darah sehingga tubuh terasa lebih ringan. Secara keseluruhan, bekam membantu memperbaiki kualitas aliran darah, merilekskan otot, serta meningkatkan keseimbangan fungsi peredaran darah dalam tubuh. Jika dikaitkan dengan fisika, ada beberapa penerapan prinsip fisika tekanan dan vakum. Tekanan negatif, kap bekam menciptakan tekanan lebih rendah daripada tekanan udara luar, menjadi kulit tertarik masuk. Ini memicu karena hiperemia, kulit memerah, peregangan jaringan, peningkatan sirkulasi darah kapiler. Selanjutnya energi panas. Pada bekam tradisional, gelas dipanaskan dulu. Menjadi udara memuai, menjadi ketika ditempel udara mendingin. Menjadi terciptanya vakum.
Nah, selanjutnya mekanika jaringan. Kulit yang terangkat meregangkan fasia dan serabut saraf. Nah, menjadi pengurangan ketegangan otot. Dari sisi fisika, bekam adalah aplikasi sederhana dari prinsip tekanan, panas, dan mekanika jaringan tubuh. Bekam juga terkait dengan proses kimia dalam tubuh. Yang pertama, mediator inflamasi. Bekam membantu mengurangi zat kimia penyebab nyeri seperti prostaglandin, histamin, bradikinin, sitokinin inflamasi. Tekanan negatif membantu menarik cairan interstisial yang mengandung zat-zat ini. Yang kedua, oksigen dan metabolit. Nah, aliran darah meningkat menjadi peningkatan transport O2, oksigen menjadi pembuangan metabolit seperti asam laktat lebih cepat. Yang ketiga, ada detoksifikasi. Darah yang keluar pada bekam basah mengandung lebih banyak seperti zat sisa metabolik, radikal bebas, ion logam berat daripada darah vena biasa. Jadi, secara kimia, bekam membantu menyeimbangkan komposisi cairan tubuh dan mediator kimia. Nah, secara medis modern, bekam dikategorikan sebagai terapi komplementer, bukan pengganti pengobatan dokter, tapi pendamping. Nah, ada beberapa penjelasan dari medisnya. Yang pertama itu ada pain management, manajemen nyeri. Nah, penelitian ini menunjukkan bekam membantu meredakan nyeri punggung bawah, nyeri otot, migrain, nyeri leher, dan nyeri sendi. Nah, bahkan beberapa studi menunjukkan bekam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, yang kedua itu ada efek fisiologis yang terukur. Nah, medis mengakui bahwa bekam meningkatkan mikrosirkulasi, menurunkan marker inflamasi, merelekskan otot, mengaktifkan sistem endorfin, menstimulasi sistem imun. Yang ketiga, keamanan. Bekam tergolong aman asal alat steril, terapis tersertifikasi, jarum sekali pakai, durasi bekam tempat. Efek samping yang umum memar sementara, efek samping serius jarang terjadi. Itulah penelusuran kami tentang bekam teman-teman, yang ternyata bisa dikaitkan ke dalam pembelajaran IPA. Guys, bye-bye.